Ya, kembali lagi minta maaf yang tadi ada kesalahan teknis sehingga kita sempat jeda sejenak. Tadi lagi ada pembahasan pemaparan dari Pak Roni. Pak Roni, dilanjutkan Pak Roni, bagaimana tadi tentang uh, pengelolaan hutan di Jambi yang dilaksanakan tadi berdasarkan dari Dinas Kehutanan Provinsi Jambi tadi, Pak Roni. Baik, waktu di saya Mas ya? Ya, Berapa lama Mas? kita usahakan maksimalnya 10 menit Pak, nanti kita lanjut dengan sesi diskusi Pak. Oke, terima kasih Mas. Saya lanjut saja Mas ya, yang tadi Mas ya? Siap, dilanjut aja Mas. Oke, baik. Bahwa untuk apa namanya kegiatan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan, ini artinya melibatkan masyarakat-masyarakat yang memang apa namanya terlanjuran berada di kawasan hutan secara apa penguasaan tanah, mereka memang sudah melakukan aktivitas pertanian di dalam kawasan hutan. Tapi bagaimana pemerintah bisa mengakomodir mereka untuk secara legal ikut dalam apa namanya mengolah kawasan hutan. Jadi kegiatannya itu seperti kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan skema perhutanan sosial ini. Skemanya ada 5, itu HKM, hutan kemasyarakatan, HTR, hutan tanaman rakyat, kemudian hutan adat, kemudian ada kemitraan kehutanan, kemudian ada hutan desa. Inilah yang apa nama pemerintah memberikan akses kepada masyarakat untuk ikut terlibat dalam pengolahan kawasan hutan. Untuk revisi 5 ini, peta indikatif areal perhutanan sosial di Provinsi Jambi ada sekitar 300 lebih kurang 330.000 hektar bisa diakses oleh masyarakat dalam proses pengajuan permohonannya untuk mendapatkan apa namanya kegiatan pemanfaatan di dalam kawasan hutan. Ada hal-hal yang menarik memang dia memanfaatkan kawasan hutan ini sesuai dengan aturan adalah pemerintah juga melakukan proses pembinaan, fasilitasi, pendampingan terhadap masyarakat tersebut agar apa tujuan untuk kelestarian ekologi kawasan hutan, tujuan untuk kesejahteraan masyarakat itu tercapai. Oke. Ya, jadi saat ini untuk kegiatan izin-izin terhadap perhutanan sosial ini masih tetap berlanjut, terutama yang menarik adalah ketika masyarakat bisa bermitra terhadap kawasan yang sudah memiliki izin sebelumnya seperti HTI, kemudian bagaimana mengakomodir masyarakat yang memang terlanjur di dalam arealnya untuk ikut dalam kemitraan kehutanan ini. Jadi sudah banyak sih Pak Adipaldi dalam hal ini di LAJ juga udah berapa skema kemitraan ini sudah berjalan. Mudah-mudahan kedepannya menjadi contoh bagaimana pemegang izin kawasan hutan itu dalam hal ini HTI bisa mengikutkan masyarakat sama-sama mengelola areal yang telah memiliki izin. Jadinya ada hubungan baik antara masyarakat yang memang sebelumnya sudah ada dalam areal izin, kemudian bagaimana pemegang izin sama-sama terlibat untuk mensejahterakan masyarakat. Okay. Ini sudah banyak di Jambi untuk kegiatan kemitraan kehutanan, tapi prosesnya yang kadang panjang ini terkait dengan masih adanya konflik di dalam areal. Ini yang menyebabkan proses kemitraan itu biasanya perlu waktu panjang karena harus memverifikasi siapa-siapa yang betul-betul berhak dan mendapat izin kemitraan kehutanan. Ya. Sampaikan pada sesi ini, nanti kita bisa lanjutkan untuk sesi tanya jawab, dan kebetulan Pak Kabid, Pak Gus Enda bisa terlibat dalam hal ini untuk menambah atau menginformasikan bagaimana pemerintah pusat, kementerian yang terlibat, OPD yang terlibat, instansi lain terlibat dalam pengembangan perhutanan sosial melibatkan masyarakat di sekitar kawasan hutan. Saya pikir itu Mas ya Bapak.
sekalian, nanti bisa dilanjutkan dengan tanya jawab. Silakan Mas. Kembali Oke, terima kasih banyak Pak Roni. Sama-sama. Sedikit disampaikan dulu, mungkin 330.000 hektar sekarang ini dalam peta indikatif untuk perhutanan sosial. Itu yang sudah mengajukan itu berapa banyak kelompok Pak ya? Jadi peta indikatif ini adalah peta sebagai areal yang memungkinkan untuk diajukan perhutanan sosial ini. Jadi dari 333.000 ini saya pikir yang clear dan clean di lapangan tak sampai lebih dari 70.000 hektar atau sampai 80.000 hektar. Ini prosesnya kan tidak melewati dinas kehutanan, ini dari masyarakat langsung ke Kementerian Kehutanan. Yang terlibat dalam hal ini dinas kehutanan bagaimana memverifikasi di lapangan apakah betul masyarakat yang berhak dan pantas untuk mendapatkannya atau bukan. Jadi ada banyak sebenarnya kesempatan untuk ini, tapi saya lihat ke sini-sininya itu lebih fokus kepada bagaimana untuk pasca izinnya, bagaimana masyarakat yang sudah dapat izin itu betul-betul melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat, kegiatan pengelolaan kawasan yang sudah diberikan. Itu Mas. Oke, terima kasih banyak Pak Roni untuk paparannya. Saya masuk ke Pak Bambang dulu, Pak Bambang. Pak Bambang. Pak Bambang Irawan belum lagi keluar kayaknya ya. Oke, sembari nunggu Pak Bambang, saya masuk ke Mas Gi. Mas Gi, apa kabar? Baik, Bang Kurniawan. Bang Soang, iya ini namanya kok beda ini, Mas. Ini kita kok mati-mati terus, Bang. Iya, tadi ada kesalahan teknis tadi, Bang. Waduh. Ini mudah-mudahan sudah lancar nih. Iya. Mas Gi, tadi ada bagaimana kemudian ada punya pandangan soal bagaimana pengelolaan potret masyarakat yang ada di sekitar hutan, terutama di Jambi saat ini, Mas Gi. Iya Bang, terima kasih. Sebelumnya saya ucap terima kasih dulu Tribun. Videonya bisa dihidupin dulu nggak Bang? Ya, sorry. Nah, oke. Terima kasih Mas Suang. Ya, sama-sama. Dan Pak ini tadi Pak Bambang, guru saya itu Pak Bambang. Gini Bang, kalau terkait dalam tadi temanya pemotret pemberdayaan petani kecil di sekitar hutan, tentulah mitra aksi di Provinsi Jambi bisa kita katakan dampingan mitra aksi hampir berdampingan dengan hutan Bang. Ya. Berdampingan dengan hutan Taman Nasional, hutan lindung, dan juga HLG. Itu lokasi-lokasi dampingan mitra aksi. Nah, selama ini ada pemahaman yang di tingkat akar rumput itu sekarang itu sering kita menyalahkan petani itu ketika mereka melakukan perambahan. Nah, sebenarnya kalau kita kali lebih dalam lagi, kenapa mereka melakukan perambahan itu? Hasil riset mitra aksi kita ketahui ternyata tanah yang ada di sekitaran mereka selama ini sudah tidak bisa mereka olah lagi Bang. Maka dari itu mereka melakukan perambahan, mencari tanah yang subur. Nah, itu kuncinya yang pertama, mulai pemberdayaan petani yang di sekitar hutan. Nah, ketika itu kita tentu memberi pemahaman tentang ruang kehidupan mereka dulu Bang. Pemahaman tentang ruang kehidupan mereka, kita melakukan pendampingan sekolah lapang, kita sebut dengan sekolah lapang. Nah, di sanalah kita mulai menggali informasi kenapa seperti melakukan perambahan. Nah, ketika mereka tergabung di sekolah lapang itu, kita mengembalikan posisi tawar mereka yang selama ini yang hilang. Ada rasa tidak percaya diri. Nah, itu yang kita kembalikan. Contoh kita mendampingi petani di sekitar kawasan penyangga Taman Nasional Kerinci Sebelat di Kecamatan Jangkat. Nah, di sana kan dulu ternama sekali dikit-dikit mereka melakukan perambahan, tapi dalam
kurun waktu 2 tahun, 3 tahun, ada penurunan yang gratis. Mereka tidak lagi melakukan perambahan itu, Bang. Ya. Terutama di desa Kecamatan Jangkat, hampir di Kecamatan Jangkat bagian. Nah, mereka telah mengolah tanah-tanah yang mereka anggap lahan kritis selama ini. Sudah mereka perbaiki, akhirnya mereka lebih memilih tanah yang dekat di pemukiman daripada mereka masuk ke hutan. Nah, itu yang kita lakukan selama ini. Yang mereka yang tergabung di sekolah lapang, yang kita sebut sekolah lapang tadi, ada sekolah lapang kehutanan, tentang horti, pangan. Itu yang kita beri pemahaman di sana. Itulah pemberdayaan yang sebenarnya yang kita lakukan. Gitu Bang Suang. Oke. Menarik tadi Bang, yang Abang sampaikan bahwa mereka kemudian ada keinginan untuk, ya intinya sih mereka melakukan, kalau kata kita kemudian perambahan, bahwa mereka itu sedang berusaha untuk mempertahankan hidup gitu Bang ya? Iya, bertahan hidup. Dan itu, tapi kalau fenomena kita lihat kemudian, banyak masyarakat sekitar, tapi banyak juga kemudian dari masyarakat luar. Ada temuan-temuan seperti itu nggak Bang? Ada Bang. Tapi itu kita dorong lagi dengan peraturan desa tentang perencanaan tata guna lahan desa. Di sanalah kita memperkuatnya dengan peraturan bersama menjaga perlindungan kawasan. Itu yang kita kasih informasi terus tentang gimana seandainya hutan itu rusak, seandainya terjadi kehilangan, itu yang kita tanam di mereka. Untuk memperkuat itu yaitu tadi perdes tentang tata guna lahan di tiap-tiap desa. Nah, itu yang selama ini ada kekosongan. Saya melihat kita juga tidak bisa menganggap mereka kok meramal, karena mereka tidak tahu, Bang. Mereka tidak tahu. Ketika kita latih, kita ajarkan bersama, dan juga butuh waktu yang lama. Kalau kita di Kecamatan Jangkat itu hampir 6 tahun, baru sekarang selesai. Itu Bang Suang. Ada selama ini Bang, kalau di fenomenanya kemudian, menarik tadi Abang bilang bahwa setelah dilakukan kemudian pendekatan kepada mereka, wilayah yang mereka okupansi di dalam kawasan hutan itu semakin berkurang gitu ya? Iya. Mereka kemudian lebih dekat kepada yang pemukimannya selama ini. Iya. Dan itu apa yang kemudian membuat mereka itu mengurangi aktivitasnya masuk ke dalam kawasan gitu Bang? Lebih kepada yang di dekat wilayah hidup mereka selama ini, apa karena mereka terbentuk soal aturan, atau kemudian ada kesadaran atau apa, kesadaran baru atau apa gitu? Ya gini Bang, selama ini kan pemikiran kawan-kawan di basis itu selalu menganggap kalau mau tanah yang subur itu harus masuk dalam kawasan, itu tanah-tanah subur. Nah, padahal kan tanah itu kan yang dianggap mereka ketika mereka menanam apa tidak subur, itu kan bisa kita olah kembali untuk subur. Itulah yang dilakukan kawan-kawan mitra aksi di akar rumput sekarang Bang. Ada 18 desa yang kita dampingi di Provinsi Jambi. Nah, sampai di tahun 2020 ini menunjukkan hasil. Bisa kita pantau lewat citra satelit atau dari mana, bisa kita lihat perubahan tutupan lahan itu, tutupan hutan itu Bang. Iya. Banyak lahan yang sudah mulai, 3 tahun terakhir sudah mulai ditinggalkan. Nah, mereka sudah kembali turun mengolah lahan yang selama ini kritis, sudah subur kembali. Dan mereka berpikir untuk apa capek-capek jauh ke gunung, ke belakang bukit, tapi tanah yang di sekitar mereka sudah subur. Itu yang kita terapkan di basis Bang, di Tapak. Oke, terima kasih banyak Mas Gi. Saya masuk ke Pak Bambang dulu nih. Kalau Pak Bambang. Ya, siap Mas. Iya Pak Bambang, minta maaf nih, udah mengganggu di sela kesibukannya nih Pak Bambang. Tidak apa-apa Mas, saya juga senang nih sudah diundang. Iya Pak Bambang, ada gambaran dari Pak Bambang sebagai seorang akademisi dari jurusan Kehutanan Unja, melihat potret pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan di Jambi. Dari sisi akademisi, gimana Bapak memandangnya yang sudah berjalan saat ini, dan apa yang menjadi tantangannya ke depan, Pak Bambang? Oke, terima kasih Mas Kurniawan ya. Jadi menurut saya secara umum bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat yang kita lakukan ini kan menurut saya masih belum terlalu
memberikan dampak yang cukup positif ya terhadap masyarakat itu sendiri. Tadi Mas Gi dari Mitra Aksi menjelaskan beberapa kegiatan, kemudian jadi Pak Roni juga menyampaikan beberapa kegiatan termasuk program perhutanan sosial dan lain sebagainya. Tapi menurut saya belum begitu belum terlalu menunjukkan tanda optimisme yang bagus. Saya sebenarnya bisa menyiapkan beberapa bahan presentasi Mas Kurniawan kalau diizinkan untuk share. Bisa Pak Bambang. Ya, mohon dibuka share-nya untuk share saya. Tolong disable-nya Mas, share screen-nya untuk saya. Adit. Oke, ya Pak Bambang. Sudah bisa ya? Iya. Oke, sebentar ya. Oke, sudah bisa ya? Sudah Pak, sudah. Oh, ini dari panitia ya? Iya. Oke, baik. Jadi saya akan mencoba menyampaikan potret pemberdayaan petani kecil yang ada di sekitar kawasan hutan ya. Silakan diteruskan. Oke. Next. Oke, jadi kita lihat di sini bahwa untuk Provinsi Jambi ini dari